Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda semua, guys? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini bersama dengan Epi Roman Channel ingin mengulik-ngulik ya tentang pengalaman pribadi saya sendiri yang sangat sederhana. Mudah-mudahan dengan adanya interaksi ini dapat mengambil hikmah atau ibroh yang dapat diambil pelajarannya, tapi khususnya adalah yang positif ya. Kalau yang negatif ya dibuang jauh-jauh gitu ya. Dan kemudian saya mohon kritik dan saran yang membangun apabila dalam konten kali ini banyak terjadi kesalahan. Salah sini namanya juga namanya belajar ya. Eh, untuk kali ini saya ingin membahas tentang true story berjudul Asa yang Tertunda. Untuk itu penasaran Anda semua kan? Ayo simak di video berikutnya. Dadah. Pada intinya setiap insan atau manusia itu mempunyai sebuah pengalaman. Pengalaman itu sangat berharga, mulai dari bayi baru lahir sampai menginjak dewasa, bahkan sampai sekarang ini semua manusia pasti punya sebuah pengalaman. Inti dari sebuah pengalaman itu sendiri menceritakan tentang ada yang pengalaman suka atau gembira sehingga menarik, menjadikan tertawa, kemudian sedih menjadikan dia menangis, maupun lucu yang ada istilahnya apa ya, membuat orang menjadi happy gitu, berputar seputar itu. Kemudian kita tangkap dari pengalaman tiga itu ada hal yang namanya berkesan atau bahasa istilahnya apa, sweet memory gitu ya, pengalaman yang manis. Dan kemudian diungkapkan dalam sebuah sharing. Bisa Anda ceritakan pengalaman Anda sendiri ke orang lain atau teman kepercayaan Anda, misal dalam kongkau, kemudian dalam sebuah tulisan, atau yang ketiga adalah dicuek atau dibiarkan saja begitu saja, istilahnya acuh tak acuh. Pada true story kali ini saya ingin menceritakan yang berjudul tentang asa yang tertunda. Asa yang dimaksud di sini adalah harapan yang tertunda. Kenapa dinamakan harapan tertunda ini adalah sebenarnya saya ungkapkan dalam sebuah cerpen yang kemudian saya sharing di, Anda bisa lihat di Facebook saya, itu Epi Masasi atau Abu Isam Romansa. Meskipun tidak selesai karena ceritanya berlanjut sangat panjang, maka dan saya ingin melanjutkannya agak susah karena keterbatasan waktu saya. Alhamdulillah Allah masih karuniakan kepada saya kesibukan sehingga tidak sempat menulis lagi tentang sebuah cerpen. Dalam kesempatan ini saya berpikir apa sebaiknya saya ungkapkan aja di sebuah YouTube yang menjadi sebuah media komunikasi. Pada awalnya tentang pengalaman pribadi saya itu, alhamdulillah sekitar 7 tahun atau 8 masa silam yang lalu sedang semangat-semangat bekerja ya, semangat bekerja sehingga sampai suatu saat saya melalaikan pulang kampung hampir mungkin sekitar 1 tahun. Kesibukan saya bekerja, kemudian weekend traveling, tapi yang positif ya tentunya, main ke teman dan sebagainya, pergi ke kota satu ke kota B dan sebagainya. Intinya entah kenapa ada tekad atau keinginan dalam hati saya waktu itu ya, ada semangat ingin sukses. Kemudian pulangnya itu setiap pas mau momen lebaran itu di situ. Jadi pulang, namanya istilahnya mudik, dengan menggunakan motor bersama teman sampai pulang kampung ya gitu. Suatu saat pas momennya itu pas bulan Desember kejadiannya. Saya ingat waktu itu sepulang sholat subuh, saya dulu ngontrak di sekitar Salemba sekitar 2 tahun. Kemudian setelah pulang sholat subuh, saya cek handphone, ternyata ada ibu saya menelpon saya. Ternyata miss call berkali-kali tapi tidak saya angkat karena sholat subuh saya nggak pernah bawa handphone ya. Kemudian saya telepon balik ke ibu saya.
intinya di situ menceritakan, nak kapan kamu pulang gitu, mungkin istilah kasarnya apa, eh, ibu kangen sama kamu gitu, kapan kamu lama nggak pulang kampung. Kemudian, ya Bu, insya Allah Bu, kebetulan kan bulan Desember ada libur panjang dari kantor, mudah-mudahan sih insya Allah saya pulang Bu ya. Eh, dengan penuh semangat, insya Allah saya pulang dengan naik motor ya Bu ya, sampai ke kampung. Mungkin insya Allah mungkin sekitar pulang kerja hari Sabtu waktu itu. Oh yaudah nak, hati-hati nak, pulangnya ya, itu intinya seperti itu ya. Kemudian setelah dimatikan, saya berbaring sebentar, mikirkan, ya ternyata terasa ya 1 tahun saya nggak pulang kampung. Gimana ya, kangen sama ibu juga, orang adik saya di kampung. Kemudian saya lihat kalender, oh ya ini momennya pas nih, pas bulan Desember, akhir bulan ya, biasanya tanggal 25 sampai tahun baru itu kan ada libur panjang. Kemudian saya beranikan diri untuk pulang. Setelah pada hari hanya itu, tepatnya Sabtu, saya mampir ke kontrakan bapak saya, kemudian bertemu. Intinya di situ, Pak ada titipan enggak, saya akan pulang kampung. Naik apa nak? Dan naik motor. Oh yaudah, hati-hati ya nak, sampai di jalan gitu. Oh yaudah Pak. Nah lambat launnya, saya ditelepon lagi sama ibu saya. Nah kenapa nggak kamu naik bis aja? Karena kata paman atau Pak Le, katanya di kampung kan lagi musim hujan, jalanan rusak parah gitu. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin namanya semangat masa masih muda ya, apa, pengennya bawanya naik motor terus gitu ya, sendirian itu waktu itu ya. Akhirnya saya berangkat setelah bekerja, pulang kerja, kemudian sekitar jam 2-an, bismillahirrahmanirrahim, saya langsung capcus naik motor. Mungkin ada sedikit catatan ya, flashback saya baru ingat, motivasi dari Ustadz Subhan Bawasir waktu itu. Saya ingat sering nonton di YouTube itu tentang kemuliaan berbakti pada orang tua dan sebagainya. Intinya di situ hati saya konkretas ya, orang tua masih hidup gitu ya, maksudnya jarang ditengokin gitu ya, lihat yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah, saya mengabaikan pesan nasihat orang tua juga, yaitu aturan orang tua minta naik bis, nurut, saya malah nekat naik motor. Dalam sebuah hadis juga, jangan naik motor sendirian itu ya, intinya gitu. Kemudian kembali lagi ya ke cerita. Kemudian saya naik sekitar intinya perlengkapan sudah siap ya, pakai tas tebel, helm full face. Saya ingat tuh pinjam sama teman saya yang dulu satu kontrakan. Kemudian memakai motor Karisma, helm full face, kemudian pakai jaket tebel, tas punggung, kemudian ada laptop dan segala macam, dan perlengkapan baju sebagainya. Kemudian saya jalan, startnya mulai mau asar ya. Kemudian di Bekasi saya ngisi bensin, kemudian terus jarang rem, terus kemudian sampai ke daerah mana ya, Karawang. Karawang itu sekitar menjelang maghrib. Kecepatan saya waktu itu ya, namanya masih muda, itu minimal itu 60 km per jam, dan saya ngebutnya gitu ya. Suatu saat kemudian sampai pas perbatasan mana ya, saya ingat perbatasan Indramayu Subang, di situ saya berhenti untuk mengejar sholat maghrib, istilahnya istirahat di situ. Memang pas tanggal 25 Desember itu kan banyak yang pulang kampung. Suasana juga kadang begitu panas, mendung, hujan gitu ya. Cuma saya abaikan itu ya, intinya sampai rumah. Dalam pikiran saya maksudnya waktu itu kan lebih cepetan naik motor dibanding dengan naik bis dulu gitu ya, karena mungkin naik bis kan macet. Kalau sekarang kan lebih baik naik bis, kenapa? Lebih cepat
tolnya kan dari tol itu langsung masuk tol ya dari Jakarta. Kalau dulu enggak, tolnya itu mulainya dari Bekasi, kemudian kemana lagi ya, ke Cikampek baru keluar, kemudian masuk lagi ke Cirebon. Nah suatu saat setelah sholat maghrib, saya inget tuh apa, di situ saya mampir ke warung kelontong, kemudian makan pop mie di situ. Saya sambil ngopi lah istilahnya, ngobrol-ngobrol sama warga sekitar situ. Kemudian saya ingat pesan dari ibu itu, bilangnya hati-hati nak di jalan, karena jalan situ, daerah situ apa ya, sering banyak kecelakaan gitu. Maksudnya harus hati-hati lah intinya gitu. Oh iya bu, makasih bu atas nasihatnya, insya Allah. Pulangnya kemana nak? Ke Tegal. Oh iya. Kemudian setelah melanjutkan perjalanan lagi, tentunya alhamdulillah yang saya selalu jaga adalah dengan zikir sore. Kemudian ya ini zikir terus dalam perjalanan. Suatu saat di mana ya, perbatasan gerbang Cirebon, saya ingat itu di situ, hati udah mulai rasa nggak tenang gitu. Padahal pikiran saya, oh Cirebon ke Tegal itu ya kurang lebih 2 jam lagi lah. Mulai angin kencang gitu kan, kemudian gelap lah gitu. Emang kalau dari perjalanan tuh halus banget itu, jarang rem situ. Kemudian tiba-tiba kok hatiku merasa nggak enak, nggak nyaman gitu. Atau bunyi geruduk-geruduk, hujan deras kanan kiri, nggak ada apa, tempat berteduh lah istilahnya, itu sawah semua tuh panjang berapa kilometer. Saya berhenti di situ, ngambil jas hujan, masukin lagi. Emang di situ ada banyak yang berhenti orang-orang di situ, tapi sedikit langsung jalan lagi. Sampai perjalanan ke sebuah, belum sampai kota ya, masih di Kabupaten Cirebonnya itu. Hujannya deras banget itu, mulai maghrib, pasca maghrib mungkin isyaan lah, jam 7 sampai. Nah itu salahnya di situ saya, aturan yang lain para pemudik itu berhenti di sebuah pom bensin SPBU di situ. Saya nekat, maksudnya hujan deras, duduk gede, petir gede ya istilahnya. Kemudian saya tetap nekat, pikiran saya tinggal 2 jam lagi nyampe gitu. Jadi momen passionnya itu masih kuat gitu, tanpa mengabaikan yang lain. Tapi tetap alhamdulillah saya tetap berpikir. Nah suatu saat ketika mendekati mana ya, Cirebon di situ namanya Arjawinangun daerahnya ya, saya ingat itu. Tiba-tiba lagi keadaan kencang, niatnya saya ingin menyalip sebuah truk. Tak kenapa ya, di dalam keadaan kencang, hujan kencang ya, hujannya kencang banget, tapi saya kuat 60 km per jam itu minimal itu ya, lagi kencang, ngegas kencang-kencangnya. Nggak tahu mungkin Allah negur saya, ada polisi tidur atau batu kecil tuh, saya tabrak langsung mental 2 atau 3 kali dekat jembatan. Coba bayangin aja, dekat jembatan kali yang di situ curam banget, dalam. Kata orang sekitar situ banyak buayanya gitu. Tapi nggak tahu wahalam ya, pas itu motor itu jatuhnya ke kanan. Saya nggak nyemplung, cuma di pas tepi jurang itu ya, jembatan itu blok gitu. Sekian detik lah, istilah berapa menit, saya tidak sadar, kemudian dibangun, mas bangun mas. Kaget, wah ya masih sadar ternyata. Langsung saya ditarik ke sebuah namanya kedai tambal ban di situ. Lampu dimatiin, saya diumpetin di belakang, ada 2 orang di situ. 2 orang langsung diumpetin, ya udah saya nurut aja. Kemudian polisi itu Cirebon itu lewat. Setelah lewat baru dinyalain lagi, terus ditanya lagi 2 orang itu, yang umurnya sih mungkin pantaran di atas 40 tahunan lah. Kemudian dia bilang gini, mas ada yang ketinggalan lagi enggak? Saya bilang, itu pak sepatu saya pak, lupa. Oh udah, ayo kita lari cari yuk. Tuan lari. Dan setelah itu baru apalagi ya, saya lihat tuh ya parah banget motor saya,
hancur depannya itu, apa namanya, spionnya nggak ada segala macam, intinya joknya aja sampai lepas, sampai orangnya bilang untuk kamu nggak masuk jurang sini mas, tuh di situ dalam banget, kadang lagi hujan lagi mas gitu. Tapi ya, saya masih setengah sadar, kunci saya langsung saya pegangin, masukin ini, takut ini orang nggak dikenal gitu ya, siapa gitu ya.